Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua merasakan kebaikan kasih-Mu. Kami merasakan apa yang Kau perbuat dalam hidup kami itu semuanya baik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kami mau datang untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari bersama-sama kita katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan yang Kau perbuat di hidupku, itu semuanya baik. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, sebab Kau telah menyiapkan yang terbaik bagi hidupku Tuhan, bagi masa depanku. Oh, Kau telah menyiapkan itu semua. Yesus, kami percaya ada rencana yang indah di hidup kami. Ada rencana yang indah yang telah Kau siapkan. Yesus Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Oh, sebab semua yang Kau lakukan di hidup kami, itu semuanya baik. Itu semuanya baik
bagi hidup kami. Yesus Tuhan, Kau jadikan semuanya berarti di hidup kami. Kau jadikan semuanya berarti bagi hidup kami. Oh Tuhan, dan di pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kebaikan kasih-Mu. Kami dapat bernafas kembali, kami dapat melihat kembali. Itu semuanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua yang Kau lakukan di hidup kami itu semuanya baik. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita nyanyikan dengan iman percaya kita. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari satu kali lagi katakan bersama-sama. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu percaya firman Tuhan itu adalah merupakan kekuatan bagi kita, dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berbicara melalui firman-Nya kepada kita semua. Nah, mari pagi hari ini kita buka sama-sama dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan demikian,
Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara semua, ayat ini berbicara dengan jelas siapa yang tunduk, dalam bahasa Inggrisnya heeds the word wisely. Heeds wisely, tunduk dengan bijaksana. Artinya bukan hanya mendengar dari kata orang, artinya bukan hanya membaca, tetapi dengar dan tunduk, menyimak dan tunduk dan taat kepada firman. Pagi hari ini biar ayat ini menegur saya dan saudara bahwa firman Tuhan yang kita baca itu berkuasa. Dan firman Tuhan itu bukan hanya untuk menyegarkan mata dan hati, tapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Seperti halnya rambu-rambu yang manusia ciptakan untuk mengatur lalu lintas, demikian firman Tuhan diberikan untuk mengatur kehidupan kita. Supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tahu apa itu pengharapan, supaya kita tahu apa itu yang tidak perlu kita pikirkan berlebihan, supaya kita juga tahu apa dan siapa sih Tuhan Yesus itu, apa yang Dia rindu untuk kerjakan dalam hidup kita. Semuanya tercatat di dalam firman. Maka Salomo dalam Amsalnya menuliskan, siapa memperhatikan atau tunduk dengan bijaksana kepada firman Tuhan will find good, akan mendapati, menjumpai kebaikan. Pak, tapi hidup saya kok ada yang tidak baik. Ya, welcome to the world. Selamat datang di dunia ini. Tapi saya sudah dengar-dengaran akan firman. Nah, saudara harus tahu yang sedang terjadi pada saudara bukanlah sebuah akhir. Tetapi yang sedang terjadi pada saudara adalah sebuah batu loncatan. Karena firman Tuhan tidak pernah berfungsi untuk menjerumuskan. Dan firman Tuhan itu sama dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang berjanji melalui firman-Nya. Maka pagi hari ini, camkan dengan baik, yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang, nah berikutnya, kalau sudah mendengar, kalau sudah tunduk mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini kita diajarkan kalau kita percaya kepada seseorang, kita tahu orang itu harusnya trustworthy, layak untuk bisa dipercaya. Tapi ternyata faktanya di dunia banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Manusia yang tidak bisa dipercaya. Dan itu lazim karena manusia adalah manusia. Manusia adalah produk yang dibentuk oleh dunia ini. Yang tergerus oleh dunia ini. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, itu hidupnya dibentuk untuk menjadi semakin seperti Kristus. Maka firman Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa kok dikatakan berbahagia? Apa bedanya dengan orang yang dibentuk semakin seperti dunia? Saudara perhatikan, apakah dunia kita semakin hari semakin baik? Apakah dunia kita ini semakin hari semakin baik? Kalau nanti ada kesempatan di ibadah raya, saya akan bagikan tentang sebuah topik, yaitu mengenai ragi dan roti. Dan di situ akan menjelaskan bahwa ini baru melihat sejarah kekristenan ya. Sejarah kekristenan yang ada di dunia. Ketika kekristenan itu tidak lagi mengarah pada Tuhan Yesus, tetapi menjadi adat istiadat, atau bahkan orang berperang demi kekristenan, begitu ya, sejarah. Sejarah mencatat bahwa tidak semakin baik yang terjadi. Bahkan sejak abad 1, 2, 3, banyak orang yang berperang membunuh demi agama kekristenan.
kekristenan. Seolah-olah membela Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Nah, zaman sekarang kita mendapatinya mungkin memang tidak segor dulu, fisik dulu ya, tusuk, pedang. Tapi mungkin bermainnya sudah di wilayah pembunuhan karakter, fitnah. Dan ini semakin buruk. Nah, bagaimana kita bisa semakin percaya kepada manusia? Sejarah menunjukkan bahwa manusia semakin lama memang semakin pintar, iya. Tapi semakin pintarnya itu menyebabkan dia bisa berpikir lebih banyak, bisa merangkai lebih banyak cara yang lebih gampang untuk meraup keuntungan, untuk menjatuhkan orang lain, untuk bisa menusuk dari belakang tanpa harus diketahui sambil cuci tangan. Itu manusia. Nah, pribadi-pribadi yang seperti ini bukan menunjuk kepada orang lain, tapi mungkin itu kita yang belum berubah. Pribadi-pribadi seperti ini yang harus segera kita tinggalkan, kita tanggalkan. Dan mari kita memilih untuk terus percaya hanya kepada Tuhan saja. Oh, kalimat ini jelas. Whosoever trust the Lord, happy is he. Yang percaya kepada Tuhan, berbahagialah ia. Mari semakin kita harus sadar bahwa percaya kepada manusia, ya bukan berarti saudara harus tidak percaya kepada manusia sama sekali, tapi bahwa percaya kepada manusia itu bukan menjadi andalan atau senjata utama saudara. Oh, backingku banyak. Oh, yang dukung aku banyak. Saudara, yang namanya yang mendukung saudara itu dia juga manusia. Dan kalau suatu saat saudara dilihat bahwa saudara tidak menguntungkan bagi dia, hopefully not gitu ya, hopefully not. Saudara bisa ditinggalkan begitu saja. Karena saudara dianggap tidak menguntungkan. Tapi Tuhan bukan menganggap saudara sebuah investasi yang bisa ditinggalkan kapanpun. Tapi Tuhan itu menganggap saudara sebagai seorang anak. Saudara yang sudah punya anak. Kalau saudara melihat anak saudara sakit. Saudara berani tidak mengeluarkan apapun untuk kesembuhan anak saudara? Oh iya, karena itu anak. Ya, anak, lah kita ini anaknya. Kita ini anaknya Tuhan. Masakan kita tidak bisa percaya kepada Bapa kita yang baik? Ya, tapi jalannya Tuhan itu tidak terselami. Jalannya Tuhan itu tidak jelas. Ingat tidak dulu waktu kita merengek ingin hadiah mobil-mobilan atau ingin boneka baru. Kita telusuri enggak jejak ayah kita bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara membelikannya, utang atau tidak, beli di mana, naiknya bagaimana, jalannya lewat mana. Apakah kita menelusuri? Tidak. Karena kita memilih untuk tidak cari tahu. Tapi manusia zaman sekarang disudutkan dan diperintahkan dalam tanda kutip dan dibentuk oleh dunia untuk mencari tahu segala sesuatu. Itulah sebabnya Google diciptakan, Bing.com diciptakan, Yahoo mungkin sudah tidak begitu berlaku, diciptakan untuk cari tahu segalanya. Kalau zaman saya kecil dulu ada iklan buku namanya Yellow Pages, cari tahu dengan jarimu, nah gitu. Semuanya kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang tahu semuanya. Padahal kita sadar kita ini terbatas. Nah, akhirnya sikap kita kepada Tuhan pun ingin tahu segala yang Tuhan hendak lakukan. Kita ingin tahu, kita ingin assess, kita ingin nilai. Kira-kira tepat enggak dengan hatiku yang Tuhan lakukan ini. Saya beritahu saudara ya, tidak perlu karena tidak akan pernah bisa kita memahami jalannya Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memahami yang namanya cara Tuhan bekerja. Karena dia bekerja bukan semau kita, tapi dia bekerja dengan cara yang ajaib. Yang ajaib itu berarti selalu akan membuat kita terkagum pada akhirnya. Kok bisa ya?
Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Memperhatikan firman, mendapatkan kebaikan. Percaya kepada Tuhan, berbahagialah saudara. Tapi sebaliknya, coba kita lihat naik 3 pasal. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Dikatakan demikian. Siapa meremehkan firman, perhatikan baik-baik, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. He who despises the word will be destroyed. Akan dihancurkan. Bukan dihancurkan oleh Tuhan, tetapi dihancurkan karena peremehan atau tidak menghargai sikap yang tidak tepat. Itu yang akan menggerogoti dari dalam, yang akan menghancurkan. Wong sudah diingatkan baik-baik. Kalau engkau percaya pada firman, berbahagialah engkau. Lah saudara hidup di dunia mau berbahagia enggak? Percaya kepada firman. Pak, janji palsu. Dari dulu ya gitu-gitu saja, enggak segera terjadi. Ya karena Anda menerjemahkannya, memahaminya dengan pemahaman manusia yang terbatas. Yang harus percaya itu bukan cuma otak kita, tapi juga roh kita, juga hati kita, tubuh, jiwa, dan roh harus percaya semua. Karena kadang satu itu akan selalu mengkontradiksi yang lain. Di hati, di roh kita percaya. Oh iya percaya, dari kecil rohku dididik untuk percaya. Tapi kadang-kadang ketika menghadapi sesuatu yang secara logika terbatas, kita tidak bisa percaya. Maka logika yang akan mengkontradiksi roh kita, yang akan melawan roh kita, maka tidak ada kesepakatan. Dan ketika tidak ada kesepakatan, runtuhlah iman percaya kita. Bukan sebuah perkara yang gampang untuk percaya, tapi juga bukan sebuah perkara yang sulit untuk percaya. Percaya adalah sebuah pilihan. Firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita memilih firman Tuhan. Bisakah kita tidak memilih firman Tuhan? Sangat amat bisa. Sangat amat bisa. Dan kadang-kadang untuk memilih firman itu godaannya banyak sekali. Yang bisa membuat kita untuk memilih tidak percaya. Ada yang mengatakan, untuk apa kamu melayani Tuhan? Apa yang akan kamu dapatkan dari melayani Tuhan? Misalnya ya memang Tuhan tidak pernah janjikan emas dan perak akan melimpah, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan yang pasti jauh melebihi apa yang sanggup kita bayangkan. Jauh melebihi apa yang sanggup kita bisa doakan atau pikirkan. Itu janji Tuhan. Manusia semakin hari semakin dibentuk untuk semakin berkompromi dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kembali berdiri untuk mengingatkan kita bahwa siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saudara, mungkin engkau boleh sudah menjadi Kristen puluhan tahun, bahkan mungkin sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi melayani saja tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, paham firman. Nanti di hari Minggu kalau Tuhan izinkan saya akan berbagi. Tapi orang Farisi punya sebuah minus, punya sebuah kelemahan. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Demikian pula dengan kita. Ahli Taurat itu ahli Alkitab. Tapi justru ketika Yesus datang, dia menyangkal habis-habisan. Dia menentang habis-habisan. Karena dia hanya pakai ini. Dia tidak pakai ini, dia tidak menangkap dengan spiritnya, dengan rohnya. Sehingga terjadilah mereka jadi orang-orang yang selalu menentang Yesus. Saya tidak berkata bahwa saudara adalah ahli Taurat yang bisa menentang Yesus. Tapi saya hanya ingin kita sama-sama diingatkan oleh firman bahwa
Siapa yang taat kepada perintah, Amsal 13 ayat 13, akan menerima balasan. Bahasa Inggrisnya lebih tepat. But he who fears the commandment, tunduk kepada perintah, will be rewarded, akan menerima upahnya. Biar 2 ayat firman Tuhan ini merupakan pembanding yang sederhana, tapi mengingatkan kita bahwa kalau kita hidup hari ini itu semua karena firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Terus pegang firman Tuhan. Seperti tokoh-tokoh yang tercatat di dalam firman Tuhan. Semua mereka bisa tercatat karena mereka memegang firman Tuhan. Kalau mereka tidak memegang firman Tuhan, mereka mencoba melangkahi firman Tuhan. Saudara coba ingat Raja Saul, bagaimana hidupnya berakhir. Saudara lihat orang yang bisa dipakai iblis, Yudas, bagaimana dia mati. Tapi orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, walaupun kelihatannya hidupnya sengsara, tapi Tuhan angkat luar biasa. Sehingga bukan hanya kelimpahan yang terjadi, tapi juga nama Tuhan dipermuliakan. Ayo, tahun ini kita sama-sama mendalami tema besar kita, yaitu El Pele atau God of Wonders. Saudara, percaya kepada Tuhan itu tidak bisa cuma sekedar dari mulut kita karena kita dengar pendeta ngomong bahwa Allah Allah yang ajaib. Kalau kita tidak membaca sendiri dan mengenali dari firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang ajaib, sayang sekali kita hanya dengar dari kata orang lain. Tapi biarlah kita ini benar-benar mengenal firman Tuhan dengan baik. Hidup pegang akan firman Tuhan. Supaya saudara dan saya mengalami keajaiban Tuhan sepanjang tahun ini. Kita tidak sadar kita sudah di paruh kedua dari tahun 2022. Ya, 6 bulan terakhir dari 2022. Ayo terus percaya kepada firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan berarti percaya pada omongannya Tuhan. Percaya pada Tuhan, percaya pada omongannya Tuhan, percaya pada firman-Nya. Biar hidup kita mempermuliakan namanya. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu berkata Engkau bersama dengan kami. Maka tubuh, jiwa, roh kami kuat. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Maka dalam nama Yesus kami yang sedang sakit, kami disembuhkan. Firman-Mu berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Maka kami akan menjadi tenang dan kami akan berdoa. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berbicara setiap saat kepada kita semua, kepada kami semuanya. Dan biar firman-Mu itu tinggal di dalam kami. Dan kami tinggal menghidupi firman Tuhan. Biar hidup kami dapat dilihat oleh orang lain sebagai suratan yang terbuka. Karena hidup kami senantiasa diisi oleh firman Tuhan. Kami tidak mau sok jual mahal dan berkata bahwa kami tidak butuh firman. Karena kami sudah mencapai segalanya. Kami sudah mencapai fame. Kami sudah mencapai posisi. Kami sudah mencapai harta yang cukup. Tapi biar pagi hari ini kami diingatkan oleh Roh Kudus. Kami terus butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan sendiri yang akan selalu mengkaunsel kami, selalu menasehati kami, selalu mengarahkan kami pada arah yang tepat. Karena Tuhan kadang-kadang ketika kami sudah di atas, tidak ada orang lain yang bisa berbicara pada kami. Tapi hanya firman-Mu yang bisa menegur kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami didapati menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan firman Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dari
kehidupan kami. Terima kasih, biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati dan kami dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.